fanbase ini aja itu belum digarap dengan baik meskipun sudah, tapi belum maksimal gitu ya di Indonesia untuk menggarap fanbase gitu. Nah, ini penggunaan teknologi seperti blockchain itu sangat berguna untuk membuat atau memaksimalkan keterlibatan fans dengan klubnya gitu atau dengan timnas gitu. Industri olahraga dan teknologi sudah tidak dapat terpisahkan lagi. Mulai dari taktikal di lapangan hingga bisnis di luar lapangan. Hari ini kita akan membicarakan suatu hal yang sangat penting karena kita akan berbicara bagaimana sepak bola dan teknologi bisa berjalan secara berdampingan atau bersamaan. Nah, tepat di depan saya adalah Ibu Grace Sabandar selaku founder ambassador dan CEO klub. Halo, selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar? Baik. Terima Apa kasih. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast Podium di Akurasi TV. Bu Grace, boleh deh diceritain dulu saat ini Ibu sedang bergerak di bidang dan perusahaan apa aja ya, Bu? Waduh, kesannya banyak banget. Karena aku sempat lihat-lihat di sosial media cukup banyak nih, Bu. Oke. Mungkin yang berhubungan sama olahraga itu adalah Global Sportainment Network gitu ya. Tapi sebelumnya juga saya dan sampai sekarang masih menjadi CEO dari Global Business Services gitu. Dan juga founder dari Ambassador and CEO Club. Mungkin itu aja dulu cukup. Nah, Bu Grace, gimana nih diceritakan saat ini dalam mengelola beberapa organisasi dan perusahaan ini secara sekaligus itu, bagaimana Bu? Kalau sendiri pasti nggak bisa ya, jadi makanya kita juga punya tim gitu. Kalau Global Business Services sendiri itu tahun ini sudah tahun yang ke-22 tahun. Jadi as a holding itu sudah lama gitu. Tapi kalau Global Sportainment Network sendiri baru banget, baru pandemi kita launch itu baru tahun 2022. Jadi kalau untuk olahraga sih memang baru gitu ya. Saat itu lagi pandemi, jadi yang dilihat tuh tontonannya olahraga lah dan lain-lain, dan kemudian ya gitulah jadi keterusan gitu. Oh ini ada bisnisnya gitu. Jadi topiknya sangat menarik nih, tapi kita bahas satu-satu dulu ya. Kita coba bahas dari Ambassador and CEO Club nih, Bu. Nah, Bu, gimana nih bisa membantu memperkuat hubungan antara duta besar dan juga eksekutif perusahaan. Oke, jadi Ambassador and CEO Club ini itu sebetulnya not for profit ya. Jadinya ini klub untuk kita mempererat hubungan Indonesia dengan negara lain melalui para duta besarnya. Nah, di sini tuh tidak ada, orang suka nyangkain kalau ada klub tuh kan biasanya ada joining fee-nya gitu-gitu kan. Nah, kita tuh nggak ada. Jadi para duta besar dari berbagai negara itu bisa ikutan di berbagai acara yang kita lakukan, baik itu yang reguler maupun yang sekali-sekali ada gitu. Kita memperkenalkan terutama untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan politik. Jadi kita nggak berhubungan. Kalau Kementerian Luar Negeri kan ada diplomatic club, itu urusannya hubungan bilateral, multilateral. Sementara kalau di Ambassador and CEO Club kita lebih kepada dunia bisnis, kemudian juga kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif. Jadi lebih ke situ sih kalau untuk itu. Kalau boleh tahu ada berapa negara ya, Bu, kalau sekarang? Kalau di Indonesia sendiri itu kan ada 100-an embassy. Artinya seluruh duta besar dari negara-negara tersebut kami welcome gitu, dan kita juga kerjasama dan dapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri juga sebenarnya, sehingga kita dapat update ketika ada pergantian duta besar misalnya kayak gitu.
Nah, kalau potensi kerjasama global yang bisa dimanfaatkan Indonesia melalui jaringan internasional ini seperti apa ya, Bu? Sebetulnya banyak banget karena, kedekatan dengan para duta besar itu kan itu membangun trust gitu ya. Karena, dengan demikian itu kalau kita perlu misalnya, apa namanya, transfer of technology gitu ya, misalnya, teknologi blockchain atau teknologi AI misalnya sekarang ini, makin berkembang gitu, eee, duta-duta besar dari negara-negara yang lebih maju dari kita itu amat sangat senang kalau dilibatkan dalam berbagai proyek yang kemudian mereka melibatkan juga private sector dari negara mereka untuk kerjasama dengan bisnis di Indonesia gitu. Itu sih Berarti sebenarnya. mereka sangat tertarik untuk melakukan kolaborasi ya, Bu, ya? Betul, nggak hanya di Jakarta ya, tapi kita bawa juga ke daerah-daerah gitu. Jadi misalnya ke Banda itu di Maluku sana, jadi mereka bisa lihat gitu ya, bisa ikutan nyelam juga gitu. Kemudian kita bawa juga misalnya ke Toraja, ke Sukoharjo, banyak tempat yang kita ajakin mereka. Kita bahkan kalau di Jakarta tuh ngajakin mereka naik MRT gitu. Karena kan biasanya kalau di sini mereka pakai mobil-mobil ini kan, mobil-mobil kebesaran gitu ya. Tapi kalau di kita itu kita perkenalkan hal-hal yang biasanya mereka nggak lakukan gitu. Misalnya turun ke sawah atau enggak waktu di Toraja tuh kita bawa ke pasar hewan, pasar kerbau terbesar di dunia itu kayak gitu. Jadi hal-hal yang mereka bisa lihat dari sisi yang berbeda gitu. Bisa menjadikan pengalaman baru juga buat mereka. Betul. Nah, kita berbicara mengenai sepak bola nih. Kemarin saya dengan Bu Grace itu sempat bertemu di acara La Liga Extra Time. Nah, gimana nih? Kemarin juga ada Embassy of Spain juga ya, Bu ya? Ya, gimana nih Bu ngelihat acara La Liga Extra Time-nya dulu deh. Gimana nih, Bu? Itu keren banget. Terus terang aja saya ketemuan sama La Liga. Itu awalnya itu sebetulnya di Singapura waktu saya ikutan Global Sports Innovation Summit Asia Pasifik diselenggarakan di Singapura. Kemudian salah satunya itu adalah La Liga Asia Pasifik waktu itu atasannya Almudena, Ivan. Terus ketemuan, tapi dia sebenarnya udah lupa ya. Kemudian ketemuan lagi itu sama Almudena itu justru yang memperkenalkan adalah dubes Spanyol. Gitu. Jadi ya itu tadi dubes itu sangat perannya besar banget untuk banyak hal yang kita bangun bersama itu karena peran duta besar gitu. Jadi saya sih ngebayangin ya, misalnya saya tahu-tahu hubungin Almudena, dia bisa aja kan lu siapa gitu kan. Tapi kalau yang merekomendasi itu adalah duta besar pasti beda gitu. Mereka juga jadi ngelihatnya lebih lebih percaya gitu ya, bahwa ini pasti nggak sembarangan kalau telepon atau WhatsApp kayak gitu-gitu sih. Jadi ya itu tadi nyambung sama yang tadi pertanyaan tadi itu, peran duta besar kenapa saya bikin klubnya itu karena banyak hal duta besar itu bisa mereferensikan banyak peluang gitu, baik yang peluang yang ada di sini maupun peluang yang ada di negara mereka gitu. Nah, kalau misalkan tadi Ibu juga bercerita bahwa Ibu sempat mengajak dubes keliling Indonesia. Nah, kalau misalkan dari pendapat dari dubesnya sendiri nih Bu, gimana melihat potensi sepak bola Indonesia, Bu? Ya udah barang tentu sih ngelihatnya dari tergantung negaranya juga ya. Jadi kalau emang negara-negara bola seperti Spanyol, Prancis, Inggris, Maroko misalnya kayak gitu, of course mereka sangat antusias gitu. Jadi waktu saya bikin Global Sportainment Network launch-nya 2022 ada 11 duta besar. Khususnya negara bola sih yang datang gitu. Jadi Itali kayak gitu-gitu ya, mereka datang kayak gitu. Tapi kalau boleh diceritain Bu, apa yang membuat Bu Grace ini cukup tertarik dengan sepak bola? Apa yang melatar belakangi Bu? Sebenarnya dari kecil itu ayah saya itu di company-nya itu membina bola gitu. Nah, kemudian juga jadi salah satu sponsor dari PSM Makassar waktu itu. Jadi perusahaannya ada di salah satu perusahaan tambang di Sulawesi gitu. Nah, kemudian jadi zaman saya balita tuh sering diajakin ke stadion gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya saya nggak suka-suka bola banget tadinya gitu kan. Maksudnya karena diajakin ya udah gitu kan. Dan saya sama adik saya sama-sama perempuan gitu. Jadi
ayah saya tuh bawa kayak gitu anak-anak perempuan tapi ketemu sama pemain-pemain bola khususnya PSM Makassar ya waktu itu. Tapi sempat nonton pertandingan PSM Makassarnya, Bu? Iya, tapi kan nggak inget ya Nggak ingat. dulu. Oh, iya. Tapi diceritain Mm-mm. sama orang tua saya bahwa oh kamu tuh udah biasa dan juga ada foto-foto gitu Iya. kan, udah biasa gitu. Kok tuanya jadi bisnis gitu Iya, ya, iya, jadi iya, iya. terjun ke Dunia olahraga bisnisnya, juga ya. gitu. Nah, Bu, selaku founder dari Global Sportainment Network atau GSN, proyek apa yang sedang digarap dan tentunya akan memberikan impact besar bagi kemajuan industri sepak bola, Bu? Ya, our upcoming project itu Hmm. adalah Football Matters. Itu kita akan bikin ini ada summitnya, ada exhibition dan juga entertainment gitu. Kita kerjasama juga dengan APPI, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, kerjasama juga dengan beberapa sponsor dan juga dengan salah satu perusahaan blockchain terkenal di dunia yaitu ICP Internet Computer Protocol, di mana saya juga jadi advisor mereka di Indonesia, juga kerjasama dengan kedutaan-kedutaan besar. Jadi kita nanti misalnya duta besar Amerika, Meksiko, sama Kanada itu juga akan mengupdate bagaimana persiapan mereka menjelang World Cup 2026 gitu. Mereka kan akan jadi tuan rumah bersama kan 3 negara ini. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana sih misalnya stadion-stadion yang akan dipakai, teknologi apa yang mereka pakai di dalam melakukan pertandingan ini. Kemudian broadcastingnya mereka bagaimana ya model seperti itu, dan juga La Liga juga akan ikut juga terlibat di situ juga. Nah, Bu, saat ini kan teknologi mulai masuk ke dunia sepak bola. Di berbagai liga telah memaksimalkan teknologi. Kemarin juga kita waktu di La Liga Extra Time temanya adalah teknologi in sport. Ya. Nah, kalau misalkan berbicara teknologi, bagaimana Bu Grace melihat dari sisi sepak bola Indonesia ini, Bu? Ya, sepak bola itu kan yang berbeda dari olahraga lainnya itu adalah fan base-nya kan yang besar gitu. Nah, fanbase ini aja itu belum digarap dengan baik meskipun sudah, tapi belum maksimal gitu ya di Indonesia untuk menggarap fanbase gitu. Nah, ini penggunaan teknologi seperti blockchain itu sangat berguna untuk membuat atau memaksimalkan keterlibatan fans dengan klubnya gitu atau dengan timnas kayak gitu. Jadi misalnya dengan mulai terbitnya NFT untuk yang berhubungan dengan bola misalnya, itu kan teknologinya yang dibenamkan adalah atau yang dipakai adalah teknologi blockchain seperti itu. Kemudian juga AI, kemudian juga even misalnya jersey aja itu kan sekarang itu udah menggunakan teknologi yang membuat kalau berkeringat itu enggak keringetan yang kuyup-kuyup kalau ini kan basah tapi cepat kering kayak gitu. Ya, betul. Kemudian juga misalnya bagaimana ada alat yang bisa mengatur atau melihat kecepatan misalnya berlari dan lain-lain untuk bisa dianalisa oleh coachnya misalnya seperti itu. Kemudian juga peralatan berlatih yang semakin modern gitu ya. Jadi kemudian juga termasuk makanan itu juga ada teknologi-teknologi yang membuat suplemen yang ini bukan doping ya, tapi suplemen untuk atlet kayak gitu-gitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya teknologi yang ikut mendukung gitu ya adanya ekosistem sports khususnya sepak bola. Nah, tadi berarti teman-teman juga harus menggarisbawahi nih, harus tahu juga. Jadi Bu Grace selaku co-founder Indonesia Blockchain and Metaverse Center, berarti ada hubungannya ya Bu antara teknologi blockchain dan metaverse ini di dunia olahraga khususnya sepak bola. Boleh dijelasin nih, mungkin teman-teman juga masih kurang mengerti blockchain dan metaverse. Ya, kalau blockchain tadi sudah saya jelaskan. Salah satunya adalah untuk fan base itu gitu ya, di mana bisa menggunakan NFT sehingga orang-orang misalnya gini deh. Contohnya misalnya kalau dulu tuh kita misalnya collectiblesnya itu kan misalnya jersey-nya Ronaldo misalnya.
Ronaldo ketika beli jersey tersebut, misalnya kita beli misalnya berapa ya, 1 miliar misalnya harganya gitu, nggak tahu deh ini kemurahan kali. Nah terus deh gitu, misalnya kamu Ronaldo, terus saya beli gitu ya jersey-nya dia gitu. Kemudian dalam 3 tahun berapa tahun lagi saya jual misalnya ke orang lain, apa namanya, dengan harga misalnya 5 miliar gitu. Ronaldo-nya udah nggak dapet apa-apa lagi kan, gitu. Padahal ini udah 5 kali dia jual ke saya cuma 1 miliar, saya jualnya 5 kali lipat. Apa namanya, yang untung saya dibandingin Ronaldonya, karena saya dapat 5 miliar, Ronaldonya dapat 1 miliar. Nah, karena tidak ada teknologi yang bisa melihat royalti itu. Sementara penggunaan blockchain itu contohnya itu adalah bisa ada royalti di dalam apa yang dijual gitu loh. Jadi dia tetap dapat, bahkan itu bisa diwariskan ke anaknya gitu loh, ke keturunannya gitu ya. Jadi misalnya apa namanya, di bidang seni juga sama, lukisan misalnya. Betul, kayak gitu kan. Kalau udah dijual biasanya udah pemiliknya aja, udah terserah dia mau jual lagi atau mau dikoleksi selamanya gitu. Tapi ketika dijual lagi si pelukisnya nggak dapat apa-apa. Nah, apa namanya, atau yang paling kita lihat deh, film Dono Kasino Indro itu diputar sampai puluhan tahun gitu kan. Remake. Dono Kasino Indro-nya sampai mereka meninggal juga udah nggak dapet apa-apa lagi gitu. Mereka hanya dapet yang dulu banget dengan mungkin murah dibayarnya gitu kan. Sementara apa namanya, dengan perkembangan ekonomi makin mahal, tapi mereka udah nggak dapet apa-apa. Nah, teknologi blockchain memungkinkan untuk adanya apa namanya, royalty yang bisa di-trace gitu. Nah, itu yang nggak bisa dibikin oleh teknologi lain selain blockchain untuk itu gitu. Ini inovasi yang hebat sekali ya tuh. Ini juga insight yang sangat baik buat teman-teman Akurasi TV juga nih. Nah tadi Bu Grace juga bilang sudah banyak kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak di internasional untuk olahraga di Indonesia. Nah saya ingin bertanya Bu, bagaimana dunia internasional melihat olahraga, terutama sepak bola di Indonesia itu bagaimana Bu? Ya, mereka melihat potensi kita karena kita itu nggak seperti mereka. Mereka mungkin kalau negara-negara kayak Spanyol atau Prancis atau apa, kan penduduknya nggak sebanyak kita. Betul. Gitu kan, penggemar bolanya nggak sebanyak kita gitu. Tapi karena teknologi memungkinkan mereka punya penggemar yang jauh lebih besar dari kita karena mendunia. Gitu kan. Itu yang apa namanya, yang kita belum bisa tuh. Misalnya juga mereka bisa memaksimalkan misalnya pendapatan dari broadcasting. Jadi nggak hanya pendapatan dari sponsor aja, tapi dari hak siar misalnya seperti itu. Nah ini yang sebetulnya dengan adanya pembicaraan semacam ini atau keresahan kenapa sepak bola kita kesannya begini-begini aja gitu ya. Meskipun sekarang kita harus akui bahwa sudah banyak kemajuan ya untuk timnas khususnya gitu. Tapi sebetulnya untuk pembinaan usia dini nggak terlalu banyak ini juga gitu ya. Karena mungkin orang cuman ngelihatnya kalau Indonesia tuh pengen cepet jadi juara dunia gitu, pengen cepet pengen instan gitu. Padahal misalnya ya, saya sempat teleponan waktu itu, baru kenal dan teleponan sama Stefano Lillipali. Anaknya itu kan umur 7 tahun udah ikutan Ajax junior gitu. Dan dia latihan mungkin kalau nggak salah dari usia 5 tahun. Kebayang nggak di usia U17 itu udah belasan tahun karirnya dia, artinya karena dari kecil gitu. Artinya memang begitu panjang gitu ya. Jadi kalau kita ngarepin bahwa kita harus segera ada kayak gitu-gitu, harus ada orang yang langsung jago tapi nggak dibina dari kecil sih agak susah ya. Akhirnya bisa hanya ini adalah strategi yang bagus juga misalnya menaturalisasi, tapi kan itu bukan untuk klub ya, itu untuk timnas gitu. Iya. Nah, saran dari Bu Grace nih, apa yang harus dilakukan oleh pengurus sepak bola di Indonesia atau di klub-klub di Indonesia agar bisa lebih melek terhadap teknologi nih Bu? Oke, sebetulnya nggak hanya sport sebetulnya. Di kehidupan kita sehari-hari aja kita harus melek terhadap teknologi ya kan. Misalnya handphone aja kita beli sekarang, tahun depan udah beda lagi. Udah dengan AI macem-macem, teknologi kameranya beda, teknologi di dalamnya itu udah beda lagi gitu ya. Jadi memang dalam setiap kehidupan kita, nggak cuma di olahraga, memang harus update terus gitu, termasuk khususnya bola juga ya, emang harus update terus gitu kan. Kalau enggak
ya makin hilang, makin Ketinggalan ya, makin Bu, ketinggalan ketinggalan. gitu. Kayak kemarin waktu yang La Liga Extra Time itu kan bisa ada Alex ya, kalau nggak salah Ya, AI-nya La Alex Liga influencer gitu ya. kan, influencer yang dipakai La Liga atau dibuat oleh La Liga kayak gitu. Apa namanya? Nah, hal-hal yang kayak gitu yang mungkin buat kita masih mikirin gimana ngidupin klub misalnya Iya. kayak gitu ya. Masih misalnya klub itu masih struggle untuk membiayai untuk 1 tahun untuk mereka Iya. bisa survive misalnya. Itu masih bingung kayak gitu-gitu. Memang ketika masih bingung hal-hal yang kayak gitu, jadi nganggep bahwa kalau mau membeli satu teknologi itu jadi mahal banget. Tapi itu kayak telur sama ayam. Lu nggak beli teknologi atau lu nggak beradaptasi dengan teknologi yang ada, malah makin ketinggalan Iya. gitu kan. Jadi ya suka nggak suka itu bukan option. Teknologi itu kita suka apa nggak suka, teknologi itu ada dan terus maju gitu. Jadi harus kitanya sih yang harus kitanya yang keep up terus gitu ya. Dan kita juga harus terus mengikuti perkembangan zaman ya, Bu Betul, ya. betul. Nah, kemarin juga sempat ada discuss dengan beberapa rekan kalau Bugas ini juga terlibat dalam bidang teknologi dan sepak bola di Universitas Nahdlatul Ulama Ya, betul. di Yogyakarta. Nah, Ya. itu gimana Bu proses dan apa sih Bu tujuannya dari campaign ini atau program ini? Ya, jadi saya dan rektor dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta itu sama-sama menjadi co-founders dari Center for Football Industry Innovation. Jadi centernya itu sendiri ada di kampus UNU Yogyakarta. Kenapa kami berkolaborasi dengan UNU? Karena kesamaan kesamaan visi untuk sama-sama mengembrace teknologi dalam bidang pendidikan kalau mereka. Sementara kalau kita khususnya saat ini itu adalah untuk sports gitu, khususnya lagi adalah bola gitu. Kemudian diskusi kita kayak gitu, sebetulnya karena UNU ini sendiri mereka sudah sangat advance dengan berbagai inisiatif-inisiatif yang sebelumnya. Jadi bola ini bukan yang pertama gitu. Mereka ada kerjasama dan baru dapat grant dari Uni Emirat Arab sebesar 1,4 triliun untuk bikin school for future studies gitu, kerjasama dengan universitas di Abu Dhabi gitu. Dan mereka sedang akan bikin tower di sebelah universitas mereka. Towernya namanya MBZ sesuai dengan nama Presiden Uni Emirat Arab. Dan saya melihat bahwa ini nih sangat potensial banget untuk kita bisa kerjasama. Artinya saya punya network dengan dengan internasional, kemudian dan teknologi, kemudian mereka juga punya kesamaan untuk membuat kampus mereka itu semakin mengembrace berbagai teknologi. Akhirnya kita bikinlah ini dan salah satu dari yang pertama menjadi partner kita itu adalah La Liga dan La Liga Business School. Gitu. Ya kita harapkan semoga ini bisa berjalan sesuai dengan rencananya Bu Iya, ya. dan kita nggak mungkin bisa sendiri, makanya kita bisa partneran sama Betul. Footballicious, kemudian dengan kita lagi ini juga penjajakan dengan Garuda Yaksa misalnya seperti itu, dengan berbagai elemen, karena nggak mungkin kita memajukan inovasi di bidang olahraga khususnya football itu kalau sendirian. Jadi emang it takes a nation gitu ya. It takes untuk benar-benar kita bisa benar-benar menjadikan olahraga khususnya bola ini sama-sama menjadi olahraga yang tidak saja diminati, tapi juga kita bisa jadi juara dong, bisa masuk dalam Piala Dunia dong, mudah-mudahan. Nah, kalau misalkan kita berbicara tadi mengenai program yang Ibu akan jalani, apa sih Bu yang jadi tantangannya nih untuk sepak bola Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi yang kita bisa lihat bahwa klub-klub di Indonesia mungkin belum sepenuhnya benar-benar menggunakan teknologi sebagai sesuatu di dalam klubnya gitu Bu. Bagaimana Bu Pertama tantangannya? karena teknologinya mahal. Ya kan? Seringkali teknologi itu mahal sehingga misalnya deh handphone kalau makin canggih makin mahal. Nggak semua orang bisa beli misalnya kayak gitu. Ini sama di bidang sepak bola itu juga gitu. Tapi sebetulnya yang bisa kita misalnya kayak
UNU Yogyakarta deh. Mungkin secara dana mereka nggak bisa, tapi dengan dengan grant dari negara-negara yang maju dan kaya, itu dimungkinkan sebetulnya, di mana kita bisa belajar, tapi juga kita bisa mendapatkan transfer of technology, juga mendapatkan bantuan dana gitu kan, sehingga dimungkinkan untuk kita mempercepat progres dari makin berkembangnya dunia olahraga di Indonesia gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang bahwa jangan kalau kesannya mahal, kesannya kita belum sampai segitu terus kita mandek. Tapi yuk kita bareng-bareng gitu, kita kolaborasi, kita melakukan banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Bisa dikatakan juga sebagai investasi juga ya Bu, sebenarnya untuk dari klub Nah ini tersebut juga, jadi misalnya deh, orang hanya menganggap misalnya perusahaan-perusahaan besar itu kasihnya itu hanya bentuk sponsor, di mana sponsor itu misalnya masuk di dalam dana mereka CSR ataupun dana dana promosi mereka, misalnya mereka sisihkan sedikit, tapi mereka belum benar-benar berinvestasi di bidang olahraganya itu sendiri gitu, karena mungkin ya masih gelap juga buat mereka. Ini gimana ya cara make money-nya dari ini? Kalau investasi kan artinya mikirnya udah profit kan, profit oriented kalau udah sampai investasi. Nah di situ tuh kayak masih belum ya, Indonesia tuh kayak belum banyak perusahaan yang concern. Kalau sponsor kan hanya sekedar sponsor di event tersebut gitu. Nextnya mereka nggak sponsor lagi juga bisa. Artinya belum yang jangka panjang gitu kan. Sayang sebetulnya. Tapi dengan adanya Footballicious menjadi PR strategist ataupun ikutan membina ekosistem ini, saya rasa itu bagus banget gitu untuk ini ya, untuk ikut memajukan. Ya kita sama-sama sebagai pecinta sepak bola ya Bu, ingin memajukan sepak bola Indonesia ke tingkatan yang lebih baik gitu ya Bu ya. Karena ya teman-teman Akurasi TV juga banyak fans-fans dari klub-klub sepak bola Indonesia nih yang nonton nih. Bagaimana nih Bu untuk memberitahukan kepada para fans cara kita bisa mempromosikan teknologi kepada supporter yang dari berbagai macam latar belakang nih Bu? Saya rasa kalau mempromosikan teknologi itu akan susah ya, kita menjangkau 280 juta orang Indonesia untuk tahu, atau fans di Indonesia mungkin 100 juta penggemar bola gitu ya di Indonesia. Susah kali ngasih taunya, tapi sebagai pelaku langsung pakai aja. Sama aja misalnya ketika ada teknologi internet misalnya, kan yang punya teknologi itu nggak ngomong-ngomong ini teknologi internet itu bisa begini enggak. Itu langsung aja dilempar ke pasar, kemudian pasar lama-lama menyerap itu. Misalnya juga waktu ada Gojek, dulu kita kan taunya taksi aja, nggak taksi yang dengan nama perusahaan gitu ya. Sementara kalau ini dengan adanya Gojek, sorry sebut nama nih, nggak apa-apa ya? Nggak boleh ya? Mungkin akan jadi sponsor juga kali ya. Amin. Amin. Ya, jadi misalnya itu dia menggunakan teknologi di mana orang tuh nggak punya perusahaan taksi gitu ya, tapi bisa ada masing-masing orang punya, kemudian caranya gini, bisa nggak usah nunggu di jalan, kita cukup nunggu di rumah atau di kantor udah bisa pesen gitu ya, taksi maupun makanan dan lain-lain. Nah orang tuh jadi itu tadi, kalau mau memperkenalkan ke orang-orang langsung bikin aja dan orang langsung pakai gitu. Sama aja kayak NFT, kalau dibilang NFT ini dibikinnya pakai blockchain, ini gini, karena ribet gitu kan, ya udah dibikin use case-nya, dibenamkan dalam promosi misalnya kayak gitu, orang nggak akan terlalu mikirin ini teknologi apa yang dipakai gitu, tapi langsung pakai gitu. Jadi lebih ke situ sih saya rasa, kalau mau membuat teknologi ini makin banyak orang pakai, ya memang pemilik teknologi atau yang misalnya Footballicious itu juga misalnya ini kan dengan teknologi misalnya, ya kan, kalau mau mau bikin kayak begini ada di harus bikin event terus kan nggak mungkin, terlalu mahal. Tapi dengan teknologi kayak gini bisa ada di sosial media dan lain-lain,
orang bisa terus Wah, ikutin ini gitu. ya bahasa simpelnya kita bisa karena terbiasa. Yang Iya. penting kita juga bisa terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Bu ya. Betul. Nah, Bu, satu pertanyaan terakhir Ibu untuk Ibu Grace. Apa pesan Ibu Grace bagi generasi muda di Indonesia yang ingin terjun di dalam dunia bisnis, teknologi, dan juga olahraga? Kita yang terang kalau saya bilang saat ini tuh nggak bisa bermain sendiri apapun. Jadi kita memang harus berkolaborasi, itu penting. Karena misalnya satu orang atau satu perusahaan itu hanya jagonya di scope tertentu aja. Dia nggak bisa tuh, even dibilang 360, still kan butuh misalnya kerjasama dengan Ya. pihak lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang pertama untuk membangun satu ekosistem itu perlu adanya kolaborasi. Yang kedua memang harus ada yang namanya modal gitu ya. Nah, modal ini sendiri itu tadi karena adanya kolaborasi sehingga itu bisa ada chip in gitu ya. Jadi misalnya modal yang harusnya sangat besar dengan adanya beberapa pihak yang terlibat termasuk dengan sponsor dan lain-lain sehingga bisa terlaksana berbagai kegiatan ataupun proyek yang bisa dilakukan gitu. Sama lah kayak misalnya contohnya kita bikin Center for Football Industry Innovation ini kita lakukan dari yang kita bisa aja gitu, yang kita bisa kita lakukan, kita ajakin pihak-pihak yang jago di ini, jangan sok jago semua gitu ya. Jadi kita ajakin aja yang bisa, yang punya semangat yang sama. Kemudian kita bisa bareng-bareng tuh gitu. Jadi itu sih ya. Jadi meskipun rasanya ini adalah PR yang sangat besar, tapi tadi saya juga ngobrol sebelum ini yang saya katakan itu adalah kita lakukan apa yang kita bisa sih dari situ ya, dari situ dan biasanya peluang akan terbuka sih. Ketika kita terjun, peluang akan kebuka. Dan saya lihat juga komunitas sekarang makin banyak ya. Komunitas mini soccer lah. Ya, komunitas olahraga ya. Betul, dan olahraga lainnya, padel lah, apa segala macam, tenis. Itu makin bikin keren sih ini. Nah, meskipun kesannya tuh mana duitnya sih gitu-gitu kan, masih kayak gitu ngelihatnya. Nah itu perlunya kerjasama misalnya sama yang sudah lebih profesional untuk bikin peluang di mana ada bisnis ternyata yang bisa dibikin dari kompetisi di komunitas misalnya. Teman-teman Akurasi TV, beberapa obrolan kita dengan Ibu Grace Bandar banyak insight-insight yang sangat bagus, sangat positif yang kita sama-sama doakan dan kita sama-sama berharap baik dari kami, Akurasi TV atau The Footballicious dan juga Ibu Sabandar ingin memajukan sepak bola Indonesia. Salam Akurasi TV teman-teman, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye.